الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ramadan telah berlalu. Hari ini masuk Jumat terakhir daripada bulan Syawal 1446 Hijriah. Kebiasaan para salafus soleh, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwa qala ba'dus salafu kanu yad'una Allah fi sittati ashhurin ay yuballighahum syahr Ramadan wa kanu yad'una Allah ay yataqabbalahum minhu. Jadi ulama salafus saleh setelah Ramadan mereka akan berdoa selama 6 bulan agar ibadah-ibadah mereka selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada baiknya kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan yang lalu diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ramadan bulan lalu itu adalah bulan latihan. Kawah candra di muka, di mana kita dilatih oleh Allah, dibimbing oleh Rasulullah untuk melaksanakan amalan-amalan baik yang wajib dan yang sunnah yang akan kita lakukan nanti di 11 bulan yang akan datang. Maka Ramadan merupakan bulan latihan, dan 11 bulan yang akan datang ini adalah ujian bagi kita. Apakah sekolah Ramadan yang lalu kita berhasil atau tidak? Maka ada ungkapan daripada para alim ulama, kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah hamba yang rabbani, hamba yang bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun. Jangan menjadi hamba Ramadan, yaitu hamba yang hanya takwa, yang hanya takut kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Maka dari itu penting kita lanjutkan amaliyah-amaliyah kita selama bulan Ramadan yang lalu. Maka Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi al-halu wal murtahil. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, statusnya Hasan Gharib. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana orang yang membaca Al-Quran kemudian hatam, dan dia sebaiknya melanjutkan lagi bacaannya. Seperti juga kita mestinya ketika Ramadan yang lalu telah berakhir, bukan berarti amaliyah-amaliyah kita yang kita lakukan selama Ramadan juga berhenti, dan perbuatan yang kita lanjutkan setelah Ramadan terus kita lanjutkan sampai tahun yang akan datang, bisa jadi menjadikan tanda-tanda bahwa Ramadan kita mendapatkan keberhasilan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selama Ramadan ada amaliyah-amaliyah yang kita lakukan langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat sunnah tarawih,
puasa, dan ada juga amaliyah-amaliyah yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu ada hubungannya dengan makhluk, ada hubungannya dengan sosial kemanusiaan. Di antara yang akan saya sampaikan adalah ada 3 amaliyah atau perbuatan atau sifat yang harusnya kita lakukan untuk 11 bulan yang akan datang, yang kemarin sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Yang pertama, sabar dan menahan amarah. Ketika berpuasa, kita diperintahkan, kita dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah untuk mempunyai sifat sabar dan untuk menjaga diri kita daripada amarah. Kata Rasulullah, laisa siyamu minal akli wasyarbi, innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Sesungguhnya puasa itu bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan-perkataan keji, marah-marah, caci maki, dan perkataan kotor. Maka kata Rasulullah, jika kamu sedang berpuasa dan ada orang yang ingin mencelakakan kamu, menghina kamu, atau ingin membunuh kamu, maka katakanlah, inni so'im, inni so'im. Sesungguhnya aku sedang berpuasa, aku berpuasa. Nah, pelajaran ini kita bawa dari mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban tahun yang akan datang. Karena orang yang sabar dan orang yang bisa menahan amarah, kata Allah, itu adalah ciri-ciri daripada orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa muttaqin adalah tujuan daripada perintah puasa Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan Allah dan surga yang seluas lapis langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat sempit, di saat susah, dan di saat lapang, di saat ada hartanya. Wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang bisa menahan amarah. Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Nah, orang yang bisa menahan amarah, wal kaziminal ghaiza, ini adalah ciri daripada orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah tujuan daripada perintah Allah ketika memerintahkan, mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu, sifat sabar dan menahan amarah yang sudah dilatih sejak Ramadan, dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lanjutkan bahkan sampai ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Amaliyah yang kedua, yaitu memberi maaf dan meminta maaf. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dijanjikan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah menjanjikan ampunan dosa. Allah menjanjikan ampunan dosa bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dosa-dosa yang telah lalu dihapuskan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dosa kepada manusia? Kata para ulama, dosa kepada manusia tergantung bagaimana pemberian maaf dari orang yang telah kita sakiti, pemberian maaf dari orang yang telah kita zolimi,
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang telah berbuat zalim, berbuat aniaya kepada saudaranya, baik perbuatan ataupun perkataan, falyatahallalhu minhul yaum, maka mintalah halal, mintalah maaf kepada saudaranya tersebut pada hari ini, artinya selama masih hidup di dunia. Maka untuk menyempurnakan daripada ampunan diri kita daripada dosa kepada Allah dihapuskan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dosa kepada manusia dihapuskan dengan kita meminta maaf. Maka jangan sungkan meminta maaf kepada saudara kita, dan jangan pelit untuk memberikan maaf kepada saudara kita, baik diminta ataupun tidak diminta. Karena orang yang suka memberikan maaf termasuk ciri daripada orang yang bertakwa, sesuai firman Allah tadi surat Al-Imran ayat 134, wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang suka memberikan maaf. Maka dari itu 11 bulan yang akan datang, jaga diri kita daripada perkataan kotor, caci maki kepada saudara, mencuri, menyakiti perkataan dan perbuatan. Dan apabila sudah terlanjur kita menyakiti saudara kita, jangan ragu, jangan sungkan untuk meminta maaf sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir, semasa bulan Ramadan kita dianjurkan untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Karena ketika kita berpuasa, kita mengalami masa di mana kita kelaparan, di mana kita kehausan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya kondisi ini adalah kondisi di mana kita merasakan bahwa saudara-saudara kita yang tidak punya harta, tidak punya makanan, juga merasakan sesuatu yang saat itu kita rasakan. Dan dengan merasakan kelaparan dan kehausan, kita menjadi orang yang berusaha menolong saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk mengatasi kesulitan mereka dalam mencari makanan. Maka bulan Ramadan juga dikatakan sebagai bulan empati atau syahrul muwazifati, bulan di mana kita merasakan penderitaan orang lain sehingga kita berusaha untuk melepaskan, membebaskan daripada kesusahan saudara-saudara kita yang miskin. Maka Rasulullah ketika bulan Ramadan menganjurkan memberi makan orang yang berpuasa. Pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan puasa, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tersebut. Kemudian di bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan, Rasulullah mewajibkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah, tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafasi, sebagai pensuci daripada orang yang berpuasa dari perkataan lagaw dan rafas. Wa tu'matan lil masakini. Nah, di sini zakat fitrah itu diwajibkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Aghnauhum 'anit tawafi fi hadzal yaum, supaya orang-orang miskin itu tidak berkeliling mencari makan, meminta makanan pada saat hari raya. 11 bulan yang akan datang harusnya kita juga berusaha untuk menghilangkan kesusahan orang-orang saudara-saudara kita seiman. Kata Rasulullah, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin
daripada kesusahan-kesusahannya di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan hilangkan kesusahannya nanti di hari kiamat. Maka penting bagi kita untuk melanjutkan amaliyah yang sudah dilatih selama bulan Ramadan, dari sejak bulan Syawal sampai bulan Sya'ban di tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan, amal ibadah yang kita kerjakan dari mulai Ramadan sampai hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وابح لنا النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.